Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya rindu mie seblak. Abu Nawas, si jenaka ulung nan cerdas, tengah dilanda krisis. Bukan krisis politik istana, bukan pula ulah raja yang lagi iseng, melainkan rindu mie seblak. Ya, Abu Nawas, yang biasa menikmati hidangan istana yang mewah, mendadak jatuh hati pada kuliner pedas ini. Istana terasa hambar tanpa semangkuk mie seblak yang menggigit lidah. Di Baghdad, ada warung mie seblak yang terkenal, milik Zahra, gadis cantik jelita yang senyumnya mampu menyihir siapapun. Namun, kali ini, Abu Nawas tidak sendirian. Ia ditemani oleh Ihsan, sahabatnya yang gemuk dan selalu lapar. Ihsan, yang perutnya selalu lebih besar dari otaknya, mendengar keluhan Abu Nawas tentang mie seblak langsung semangat 45. Dengan langkah gontai, namun penuh semangat, karena Ihsan membayangkan porsi mie seblak yang berlimpah, mereka berdua menuju warung Zahra. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung terpesona oleh kecantikan Zahra, sementara Ihsan langsung terpesona oleh aroma mie seblak yang menguar. "Permisi, Nona cantik," sapa Abu Nawas, suaranya sedikit parau karena menahan lapar. "Kami ingin memesan 2 porsi mie seblak, yang super pedas. Tapi, sebelum itu, bisakah saya menanyakan sesuatu?" Zahra tersenyum manis. "Tentu, Pak. Apakah Nona tahu, apa perbedaan antara mie seblak dan matahari?" tanya Abu Nawas dengan serius. Zahra mengerutkan dahi, bingung. "Saya tidak tahu, Pak." Abu Nawas tersenyum jahil. "Perbedaannya adalah, mie seblak membuat kita berkeringat, sedangkan matahari membuat kita kepanasan." Ihsan tertawa terbahak-bahak, sementara Zahra hanya tersenyum geli. "Baiklah, Pak," kata Zahra, 2 porsi mie seblak super pedas, ya? Mau tambahan apa?" Ihsan langsung menyela, "Semua. Dan tambahkan juga ayam goreng 1 ekor. Jangan lupa sambelnya yang banyak. Dan, Nona, apakah Nona tahu kenapa ayam goreng selalu disukai?" Zahra menggeleng. "Karena ayam goreng itu, ayam goreng," seru Ihsan sambil tertawa sendiri. Zahra hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum. "Baiklah, Pak. Sabar ya, pesanannya agak banyak." Sambil menunggu, Abu Nawas kembali beraksi. "Nona Zahra, nama yang indah sekali, seperti kecantikanmu. Saking indahnya, saya yakin, jika Nona berjualan bunga, bunga-bunga itu akan malu-malu karena kalah cantik." Zahra tertawa lepas. "Terima kasih, Pak. Tapi saya lebih suka berjualan mie seblak." Setelah menghabiskan mie seblaknya dengan lahap, Ihsan bahkan sampai minta tambah, Abu Nawas dan Ihsan merasa puas. Rasa lapar dan rindu mie seblak sirna. Namun, ada satu hal yang masih tertinggal, rasa ingin kembali lagi ke warung Zahra, bukan hanya untuk mie seblaknya yang lezat, tapi juga untuk senyum manis Zahra dan tingkah konyol Ihsan dan kejenakaan Abu Nawas yang selalu berhasil membuat suasana warung menjadi lebih ceria. Mungkin, esok hari mereka akan kembali lagi, atau lusa, atau mungkin setiap hari. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya KTP palsu Abu Nawas. Abu Nawas, si tokoh jenakanan cerdas, lagi-lagi bikin heboh. Kali ini, gara-gara KTP palsu. Ceritanya gini. Suatu hari, Abu Nawas lagi butuh duit banyak banget. Bukan buat beli jajan ya, tapi buat, rahasia negara. Pokoknya penting banget deh. Nah, masalahnya, dompet Abu Nawas lagi kering kerontang kayak sumur tua di musim kemarau. Dia kepikiran ide cemerlang, atau mungkin agak nyeleneh bikin KTP palsu. Bukan buat kejahatan lo ya, cuma buat, mempermudah urusan. Bayangkan, KTP-nya dia ubah jadi punya saudagar kaya raya bernama Sultan Sulaiman. Lengkap dengan foto Abu Nawas yang disunting pakai aplikasi edit foto jadul, jadi kelihatan gagah dan berwibawa. Dengan KTP palsu ini, Abu Nawas langsung menuju bank. Dengan gaya Sultan Sulaiman yang sok gagah, dia minta pinjam uang banyak. Petugas bank, yang tak kenal Abu Nawas, dengan wajah aslinya, langsung terkesima. "Wah, Sultan Sulaiman sendiri yang datang," kata petugas bank sambil nyari sujud. "Uang cair." Abu Nawas girang bukan main. Dia langsung beli ini itu, sampai akhirnya, ketahuan.
Sultan Sulaiman yang asli ternyata lagi ada urusan di ban itu juga. Bayangkan ekspresi Sultan Sulaiman saat melihat Abu Nawas dengan KTP palsunya. Muka Abu Nawas langsung pucat kayak kertas HVS. Yang lebih lucu lagi, saat Sultan Sulaiman bertanya, "Siapa kau ini, wahai penipu?" Abu Nawas, dengan muka polos, menjawab, "Yang mulia, hamba ini, tukang parkir mobil yang mulia." Mobil bayangan yang mulia, tepatnya. Hamba sedang mencairkan uang parkirnya, yang jumlahnya sedikit banyak. Sultan Sulaiman mengerutkan kening, bingung setengah mati. Mobil bayangan? Parkir bayangan? Kau ini bicara apa? Hah? Abu Nawas, tanpa ragu, mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. "Ini, yang mulia, bukti parkirnya." Tertulis jelas, parkir mobil bayangan Sultan Sulaiman, tarif, seluruh kekayaan kerajaan. Sultan Sulaiman melotot. Seluruh kekayaan kerajaan? Siapa yang berani menagih tarif semahal itu? Abu Nawas menunjuk dirinya sendiri. "Hamba, yang mulia. Hamba ini tukang parkir profesional, dan mobil bayangan yang mulia sangat membutuhkan tempat parkir yang eksklusif." Sultan Sulaiman terpingkal-pingkal. "Eksklusif? Kau ini benar-benar jenaka. Baiklah, karena kelucuanmu, aku akan mengampunimu. Tapi, uangnya harus dikembalikan. Dan, sebagai tambahan hukuman, kau harus mencuci semua mobil di istana. Termasuk mobil bayanganku." Abu Nawas, yang sudah pasrah, hanya bisa mengangguk-angguk. "Baiklah, yang mulia. Hamba akan mencuci mobil-mobil itu." Dengan air mata kegembiraan karena masih diberi kesempatan hidup, Sultan Sulaiman, yang terkenal sabar, malah tertawa terbahak-bahak. Dia bilang, "Kau ini memang jenaka, Abu Nawas. Tapi, uangnya harus dikembalikannya." Nah, akhirnya Abu Nawas cuma bisa pasrah. Uang yang habis dibeliin jajanan dan pernak-pernik, harus dikembalikan. Tapi, setidaknya, petualangannya ini jadi cerita humor yang menghibur, kan? Mungkin, lain kali Abu Nawas akan cari cara lain yang lebih, legal untuk mendapatkan uang. Tapi, siapa tahu dia bikin ulah lagi. Kita tunggu saja kelanjutan petualangan Abu Nawas. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya warung nasi Bu Maryam. Abu Nawas, si jenius Isenan Ulung, terkenal di Baghdad bukan hanya karena kecerdasannya yang luar biasa, tapi juga karena kelucuannya yang bikin perut mules. Suatu hari, perut Abu Nawas keroncongan minta diisi. Matahari sudah tinggi, dan aroma masakan menguar menggoda dari warung nasi Bu Maryam, warung nasi paling terkenal di Baghdad. Warung itu sendiri adalah sebuah bangunan mungil bercat biru muda, terletak di sudut pasar yang ramai. Di depannya terpasang sebuah papan kayu bertuliskan, "Warung Nasi Bu Maryam, rasa enak, harga ramah, kecuali kalau ketemu Abu Nawas." Tulisan kecil terakhir itu hanya diketahui oleh Bu Maryam sendiri, tentunya. Bu Maryam, seorang perempuan bertubuh gempal dengan senyum ramah dan rambut yang selalu disanggul rapi, sudah kenal betul dengan Abu Nawas. Ia tahu persis bahwa Abu Nawas punya otak encer tapi kantong kosong. Di dalam warung, aroma rempah-rempah yang harum semerbak memenuhi ruangan. Dindingnya dihiasi dengan berbagai macam hiasan dinding, dari kaligrafi Arab hingga gambar-gambar pemandangan pedesaan. Beberapa meja dan kursi kayu tertata rapi, menunggu para pelanggan yang akan menikmati hidangan lezat Bu Maryam. Di sudut ruangan, terdapat sebuah tungku besar tempat Bu Maryam memasak nasi kebuli andalannya. Asap harum dari tungku itu menambah semarak suasana warung. Abu Nawas masuk ke warung, matanya berbinar-binar melihat nasi kebuli yang menggugah selera. Aroma rempah-rempahnya menusuk hidung, membuat air liurnya menetes. Nasi kebuli itu tersaji di atas piring besar, dihiasi dengan potongan daging kambing yang empuk dan rempah-rempah yang berwarna-warni. Di sampingnya terdapat acar mentimun dan sambal yang menambah cita rasa hidangan tersebut. "Bu Maryam, nasi kebuli 1 porsi." "Ya," pinta Abu Nawas, suaranya bersemangat. Bu Maryam tersenyum. "Baik, Pak Abu Nawas. Seperti biasa, nanti bayarnya bagaimana?" Abu Nawas terdiam. Pertanyaan klasik yang selalu membuatnya pusing 7 keliling. Ia tak punya uang sepeser pun. "Begini, Bu Maryam,
kata Abu Nawas, otaknya mulai bekerja keras. Saya akan membayarnya dengan teka-teki. Jika Anda bisa menjawabnya, nasi kebuli ini gratis. Tapi, jika Anda tidak bisa menjawabnya, Anda harus membayar saya. Bu Maryam tertawa. Baiklah, Pak Abu Nawas. Saya terima tantanganmu. Abu Nawas pun mengajukan teka-teki yang super rumit. Teka-teki yang melibatkan perhitungan rumit, logika yang berbelit-belit, dan sedikit sihir, katanya. Bu Maryam, yang awalnya terlihat percaya diri, mulai mengerutkan dahi. Ia berpikir keras, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Setelah berjuang keras selama setengah jam, Bu Maryam menyerah. Saya tidak bisa menjawabnya, Pak Abu Nawas, akunya. Abu Nawas tersenyum puas. Baiklah, Bu Maryam. Sekarang, Anda harus membayar saya. Bu Maryam terbengong. Membayar Anda? Dengan apa? Abu Nawas menunjuk ke arah nasi kebuli yang sudah siap dihidangkan. Dengan nasi kebuli ini, Anda harus memberi saya 2 porsi nasi kebuli sebagai bayarannya. Bu Maryam terpingkal-pingkal. Dasar Abu Nawas. Kau selalu saja punya akal licik. Akhirnya, Abu Nawas menikmati 2 porsi nasi kebuli dengan lahap. Ia puas bukan main, perutnya kenyang, dan ia berhasil mengalahkan Bu Maryam dalam permainan teka-teki yang licik. Kisah Abu Nawas dan warung nasi Bu Maryam menjadi legenda di Baghdad, cerita tentang bagaimana seorang jenius memanfaatkan kecerdasannya, dan sedikit kecurangan, untuk mendapatkan makanan gratis. Sebuah kisah yang penuh dengan canda, teka-teki, dan tentunya, aroma nasi kebuli yang menggugah selera. Abu Nawas, si Raja Iseng, sekali lagi membuktikan bahwa kecerdasan itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lucu dan menguntungkan dirinya sendiri. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya pesona sang jodohnya. Abu Nawas, si jenius ulung sekaligus tukang iseng kelas kakap, terkenal seantero Baghdad. Namun, ada satu hal yang belum dia taklukkan, mendapatkan jodoh. Usianya sudah kepala 4, atau mungkin lebih, siapa yang tahu pasti, tapi dia masih melajang. Jenggotnya yang lebat dan turbannya yang selalu miring tak mampu menarik perhatian para wanita cantik di Baghdad. Suatu hari, Raja Sulaiman, yang merasa kasihan melihat Abu Nawas yang masih sendiri, mengusulkan ide cemerlang, katanya. Abu Nawas, kata Raja Sulaiman, aku akan mencarikanmu jodoh. Abu Nawas langsung melotot. Yang mulia bercanda? Mencarikan jodoh untuk saya? Jangan-jangan yang mulia mau menjodohkan saya dengan Putri Duyung? Raja Sulaiman tertawa. Tentu saja tidak. Aku akan menjodohkanmu dengan putri bangsawan yang cantik jelita, kaya raya, dan pintar. Abu Nawas mengerutkan dahi. Pintar? Yang mulia yakin? Saya takut tidak akan mampu mengimbanginya. Raja Sulaiman menepuk pundak Abu Nawas. Tenang saja, aku telah memilih calon istri yang tepat untukmu. Dia cerdas, cantik, dan menyukai teka-teki. Abu Nawas langsung terkesiap. Teka-teki? Itu dia. Abu Nawas memang terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa dan kecintaannya pada teka-teki. Keesokan harinya, Abu Nawas diperkenalkan dengan Putri Zulaiha, seorang putri bangsawan yang cantik jelita. Putri Zulaiha memang terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa. Dia juga sangat menyukai teka-teki. Pertemuan pertama mereka dipenuhi dengan teka-teki. Abu Nawas dan Putri Zulaiha saling melemparkan teka-teki dengan cepat dan cerdas. Mereka tertawa terbahak-bahak saat memecahkan teka-teki satu sama lain. Abu Nawas, yang biasanya selalu jahil, terkesan dengan kecerdasan Putri Zulaiha. Wahai putri, kata Abu Nawas, kau sungguh cerdas. Aku belum pernah bertemu wanita secerdas dirimu. Putri Zulaiha tersenyum. Dan kau, wahai Abu Nawas, sungguh jenaka. Aku belum pernah bertemu pria sejenaka dirimu. Singkat cerita, Abu Nawas dan Putri Zulaiha jatuh cinta. Mereka menikah dengan meriah. Pernikahan mereka dipenuhi dengan teka-teki dan canda tawa. Abu Nawas akhirnya menemukan jodohnya, bukan hanya seorang putri yang cantik dan kaya raya, tapi juga seorang wanita yang mampu mengimbangi kecerdasannya. Dan sejak saat itu, istana Baghdad selalu dipenuhi dengan canda tawa mereka berdua.
Si Raja Prank akhirnya menemukan pasangan yang tepat, seseorang yang mampu memahami kejenakaannya dan mengimbangi kecerdasannya. Akhirnya, Abu Nawas tak hanya menaklukkan hati Raja Sulaiman, tapi juga hati Putri Zulaiha yang cerdas dan cantik. Kisah cinta mereka menjadi legenda di Baghdad, cerita tentang bagaimana seorang jenius menemukan pasangan yang sepadan, dengan sedikit bantuan dari teka-teki dan banyak sekali tawa. Kisah Abu Nawas selanjutnya petualangan kopi mania. Abu Nawas, jenaka dan cerdas, tinggal di sebuah rumah kecil yang sederhana namun nyaman di pinggiran kota Baghdad. Rumahnya dikelilingi oleh kebun kecil yang ditanami berbagai macam tanaman rempah dan bunga berwarna-warni. Aroma harum bunga mawar dan melati bercampur dengan aroma kopi yang selalu mengepul dari dapurnya, menjadi ciri khas rumah Abu Nawas. Seekor kucing gemuk bernama Mimi selalu bermalas-malasan di bawah pohon mangga tua di halaman, sesekali mengendus-endus cangkir kopi yang tertinggal. Suatu pagi yang cerah, dengan matahari pagi menyinari kebunnya yang indah, bencana menimpa Abu Nawas. Ia bangun dan mendapati persediaan kopinya habis. Hanya ampas kering yang tersisa di dalam teko gerabah tua kesayangannya. Mimi, kucingnya, hanya menatapnya dengan tatapan polos dari balik pohon mangga. "Astagfirullah," teriaknya panik, suaranya menggema di antara rimbunnya dedaunan. "Bagaimana aku bisa hidup tanpa kopi? Ini lebih mengerikan daripada menghadapi pasukan gajah raja." Ia bergegas ke pasar yang ramai, dipenuhi pedagang dengan dagangannya yang beraneka ragam. Bau rempah-rempah dan buah-buahan segar memenuhi udara. Di tengah hiruk-pikuk pasar, ia melihat seekor kambing sedang makan rumput di dekat sebuah sumur tua yang airnya jernih. Ide jahilnya muncul lagi. "Hei, kambing," panggil Abu Nawas, suaranya hampir tenggelam dalam keramaian. "Mau coba kopi istimewa? Rasanya seperti madu dari surga." Ia menunjukkan sedikit ampas kopi. Kambing itu menciumnya, lalu pergi dengan ekspresi jijik, menjauh dari aroma yang menurutnya aneh. "Dasar kambing tak berbudaya," seru Abu Nawas, tertawa lepas, suaranya mengundang perhatian beberapa pedagang di sekitarnya yang ikut tertawa. Tidak tahu menghargai cita rasa kopi sejati dari biji Arabica terbaik. Di pasar, ia membeli kopi dalam jumlah banyak, membawanya pulang dengan keranjang anyaman bambu. Di rumahnya, di antara aroma bunga dan rempah, ia semangat menyeduh. Aroma kopi memenuhi rumahnya yang sederhana, bercampur dengan aroma tanah dan dedaunan. Namun, tiba-tiba listrik padam. "Sial," umpatnya. "Bagaimana aku bisa menikmati kopi tanpa penerangan? Ini pasti ulah jin nakal yang tinggal di pohon mangga." Ia menyalakan lilin. Terlalu asyik menghirup aroma kopi, ia lupa lilin terlalu dekat dengan tumpukan kopinya. Kretek. Kopi terbakar. Mimi, kucingnya, tampak terkejut dan melompat menjauh. "Kopi kesayanganku," raungnya sedih. Ini lebih menyakitkan daripada kehilangan seluruh harta benda. Keesokan harinya, Abu Nawas mencoba kedai kopi terkenal di dekat masjid tua. Ia memesan kopi termahal. Namun, kopinya terlalu manis. "Ini sirup, bukan kopi," protesnya kepada pemilik kedai, suaranya terdengar sampai keluar kedai. "Kau mencoba menipu seorang pakar kopi sepertiku?" Pemilik kedai, ketakutan, menjelaskan, "Maaf Tuan Abu Nawas, gula sedang langka. Ini kopi terbaik yang ada." Abu Nawas frustasi. Ia memutuskan menanam kopi sendiri di kebun kecilnya. Namun, karena tak tahu menanam, ia menanam biji kopi di pot bunga. Beberapa minggu kemudian, tanamannya tumbuh, tapi buahnya kecil dan pahit. Abu Nawas mencicipinya, wajahnya masam. Mimi hanya memperhatikannya dengan tatapan penuh arti. Katanya sambil menggelengkan kepala. "Sepertinya aku lebih cocok menjadi penikmat kopi, bukan petani kopi. Tapi setidaknya, aku punya cerita lucu untuk diceritakan." Ia tertawa lepas, suaranya diiringi kicauan burung dan desiran angin di antara dedaunan. Petualangan kopinya memang selalu penuh kejutan dan humor, tetapi kecintaannya pada kopi tetap tak tergoyahkan. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya. Aminah janda terhibur. Abu Nawas, si jenius ulung sekaligus tukang jahil kelas kakap, lagi-lagi beraksi. Kali ini, targetnya adalah seorang janda kaya raya bernama Nyai Aminah. Nyai Aminah,
Selain tajir melintir, juga terkenal cantik jelita bak bidadari turun dari kayangan, walau usianya udah kepala 5, tapi masih aduhai. Mendengar kabar kekayaan Nyai Aminah, Abu Nawas langsung membulatkan tekad, harus dapat jatah. Bukan jatah harta, ya, tapi jatah, maksudnya, harus bisa menghibur Nyai Aminah. Atau mungkin juga dapat jatah harta, siapa tahu kan? Dengan jubah lusuh dan turbannya yang tak kalah lusuh, Abu Nawas mendatangi rumah Nyai Aminah. Rumahnya? Wah, megahnya minta ampun. Kayak istana mini, lengkap dengan kolam renang, taman bunga yang seluas lapangan bola, dan burung-burung kenari yang berkicau merdu. Atau mungkin lagi ngegosip? Assalamualaikum, Nyai, sapa Abu Nawas dengan suara lantang, bikin burung kenari langsung diam. Nyai Aminah, yang sedang asyik menikmati teh jahe sambil membaca buku puisi cinta, menatap Abu Nawas dengan alis terangkat. Waalaikumsalam. Ada perlu apa, Pak Abu? Tanyanya, nada suaranya terdengar sedikit waspada. Soalnya, Abu Nawas terkenal suka bikin ulah. Oh, tidak ada perlu yang penting, Nyai, jawab Abu Nawas sambil cengengesan. Saya hanya ingin menghibur hati Nyai yang mulia. Nyai Aminah mengerutkan kening. Menghibur? Dengan cara apa? Abu Nawas mendehem, lalu mengeluarkan sebuah kambing. Bukan kambing biasa, loh. Kambing ini berbulu putih bersih, bertanduk melingkar indah, dan pakai kacamata. Kacamata hitam, pula. Nyai Aminah tercengang. Kambing pakai kacamata? Apa ini, Pak Abu? Jangan-jangan Anda sudah gila. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Gila? Tentu tidak, Nyai. Ini kambing ajaib. Dia bisa bicara, loh. Nyai Aminah makin bingung. Bicara? Masa kambing bisa bicara? Abu Nawas mendekatkan kambing itu ke telinga Nyai Aminah. Coba dengar baik-baik, bisik Abu Nawas. Lalu, dengan suara Abu Nawas yang ditiru-tiru, kambing itu berbicara. Nyai Aminah, cantik sekali. Harta Anda banyak sekali. Saya suka. Nyai Aminah terpingkal-pingkal. Ini lucu sekali, Pak Abu. Begitulah, Abu Nawas menghibur Nyai Aminah dengan berbagai macam tingkah laku konyolnya. Dia menari-nari dengan kambing berkacamata, memainkan sulap dadakan, yang gagal total, tapi tetap lucu, dan bahkan menyanyikan lagu-lagu dangdut koplo dengan suara serak-serak basah. Nyai Aminah tertawa sampai perutnya sakit. Dia belum pernah merasakan kegembiraan seperti ini sebelumnya. Ternyata, kekayaan tak sebanding dengan tawa lepas. Dan Abu Nawas, si jenius jahil, telah berhasil mencuri hatinya, dan mungkin juga sedikit hartanya. Jangan-jangan. Akhirnya, Abu Nawas pulang dengan membawa sekarung kurma. Hadiah dari Nyai Aminah yang terhibur. Abu Nawas tersenyum puas. Misi menghibur, dan mungkin juga mendapatkan sedikit harta, telah berhasil. Dan kita semua berhasil terhibur oleh kelucuan Abu Nawas dan si janda kaya. Hehehe. Kisah humor dari Abu Nawas tentang tikus berlidah emas. Setelah kehilangan emas yang sangat berharga, Abu Nawas memutuskan untuk mengambil tindakan lebih tegas. Malam itu, setelah menyaksikan tikus mencuri emas dan melarikan diri keluar jendela, ia merasa perlu merancang strategi lebih matang untuk menangkap tikus licik tersebut. Dengan penuh semangat, Abu Nawas mulai mempersiapkan rencana jebakan besar-besaran. Ia mengajak beberapa tetangga untuk membantu, termasuk pemilik kucing Sipus. Kita harus bekerja sama, kata Abu Nawas kepada mereka. Tikus ini tidak hanya mencuri, tapi juga mempermalukan kita dengan kecerdasannya. Tetangga-tetangga yang penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas setuju untuk membantu. Mereka memasang beberapa perangkap tikus di sekitar dapur dan halaman rumah Abu Nawas. Namun, Abu Nawas merasa perangkap biasa tidak cukup. Ia memutar otak dan merancang jebakan unik. Sebuah kotak kayu besar dengan sistem katrol yang dihubungkan ke sepotong keju sebagai umpan. Jika tikus mendekati keju, pintu kotak akan menutup dengan sendirinya. Malam ini, kita akan menangkap tikus berlidah emas itu, ujar Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Ketika malam tiba,
Semua perangkap sudah dipasang dengan rapi. Abu Nawas memutuskan untuk berjaga di dapur bersama Sipus, yang ditugaskan sebagai penjaga tambahan. Abu Nawas bahkan mempersiapkan secangkir kopi untuk tetap terjaga sepanjang malam. Waktu berlalu, dan suasana hening mulai menyelimuti rumah. Namun, menjelang tengah malam, suara kecil terdengar dari sudut dapur. Abu Nawas langsung memberi isyarat kepada Sipus untuk bersiap. Ia melihat bayangan kecil mendekati perangkap utama yang berisi keju. Tikus itu datang, bisik Abu Nawas dengan penuh semangat. Tikus tersebut tampak sangat hati-hati, memeriksa sekeliling sebelum akhirnya mendekati keju. Dengan gerakan cepat, tikus itu mencoba mengambil keju, dan jebakan pun langsung beraksi. Pintu kotak kayu menutup dengan bunyi keras. Berhasil, seru Abu Nawas dengan penuh kegembiraan. Tetangga-tetangga yang mendengar kegaduhan itu segera berdatangan untuk melihat apa yang terjadi. Abu Nawas menunjukkan tikus yang terperangkap di dalam kotak. Inilah dia, tikus berlidah emas yang selama ini membuat kita repot, katanya dengan bangga. Namun, cerita tidak berhenti sampai di situ. Tikus itu tampak membawa sesuatu di mulutnya. Abu Nawas membuka kotak dengan hati-hati dan menemukan bahwa tikus tersebut ternyata membawa butir emas lain yang tampaknya juga telah dicuri dari rumah tetangga. Wah, tikus ini benar-benar profesional, kata Abu Nawas sambil tertawa. Tidak hanya emas istriku, tapi juga emas kalian, para tetangga. Dengan tikus di tangan, Abu Nawas memutuskan untuk membawanya kembali ke rumah Kadi keesokan harinya. Kali ini, ia memiliki bukti nyata, tikus tersebut dan emas yang dicurinya. Ketika Abu Nawas tiba di pengadilan, Kadi hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Abu Nawas, kau benar-benar berhasil menangkap tikus itu? Tanya Kadi sambil terkekeh. Betul sekali, Yang Mulia, jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Dan tikus ini tidak hanya mencuri emas istriku, tapi juga emas tetangga. Saya pikir, tikus ini pantas dijuluki, tikus berlidah emas. Kadi akhirnya tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Nawas. Ia memerintahkan agar emas yang ditemukan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing, dan tikus tersebut dibawa jauh ke hutan agar tidak kembali lagi. Saat pulang, Abu Nawas merasa puas. Istrinya tersenyum lega melihat emasnya kembali. Kau memang pintar, Abu Nawas. Tapi, bagaimana kalau tikus itu kembali? Tanya istrinya. Abu Nawas tersenyum sambil menjawab, kalau tikus itu kembali, aku akan menulis buku tentangnya. Siapa tahu, dia bisa jadi tikus paling terkenal di dunia. Dan begitulah, kisah Abu Nawas dan tikus berlidah emas menjadi legenda di antara tetangganya. Tidak hanya tentang kecerdasan, tetapi juga tentang kemampuan Abu Nawas menghadapi masalah dengan humor dan kecerdikan. Cerita Al-Kisah Abu Nawas selanjutnya petualangan di balik kebun rahasia. Di sebuah sudut kota Baghdad yang ramai, terdapat sebuah kebun tua yang tersembunyi di balik tembok tinggi yang berlumut. Kebun itu terkenal karena aura misteriusnya. Tidak ada seorang pun yang pernah masuk atau melihat bagian dalamnya. Setiap hari, orang-orang hanya bisa melihat bayangan pohon-pohon tinggi yang menjulang dari balik tembok, dan mendengar suara burung-burung berkicau dari dalamnya. Banyak rumor beredar tentang kebun itu. Ada yang mengatakan bahwa di dalamnya terdapat pohon ajaib yang bisa berbicara. Ada pula yang percaya bahwa kebun itu menyimpan harta karun peninggalan seorang penyihir kuno. Namun, satu hal yang pasti, tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya, apalagi mencoba masuk. Suatu hari, Abu Nawas, yang dikenal sebagai orang paling cerdik di Baghdad, mendengar bisik-bisik para penduduk tentang kebun tersebut. Dengan senyum penuh rasa ingin tahu, ia pun memutuskan untuk menyelidiki misteri yang tersembunyi di balik tembok tua itu. Malam harinya, di bawah cahaya rembulan yang samar, Abu Nawas berdiri di depan tembok kebun. Ia mengamati setiap detailnya, tingginya, kelembutannya karena ditumbuhi lumut, dan celah-celah kecil yang mungkin bisa digunakan untuk mengintip ke dalam. Namun, tembok itu terlalu tinggi untuk dipanjat. Ia berpikir sejenak, lalu tersenyum. Kalau aku tidak bisa memanjatnya, maka aku harus mencari jalan lain, gumamnya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke sana dengan membawa seutas tali panjang dan sekarung biji gandum. Ia mendekati seorang petani tua yang sedang lewat. Wahai Pak Tua, apakah kau tahu siapa pemilik kebun ini? Tanyanya. Petani itu menggeleng. Tidak ada yang tahu. Sudah bertahun-tahun kebun itu dibiarkan begitu saja.
Abu Nawas mengangguk. Kalau begitu, bolehkah aku memberi makan burung-burung yang ada di dalamnya? Petani itu tertawa kecil. Silakan saja, tapi bagaimana caramu melakukannya? Tidak ada yang bisa masuk ke sana. Abu Nawas hanya tersenyum dan mulai melemparkan biji gandum melewati tembok. Hari demi hari, ia melakukan hal yang sama. Burung-burung di dalam kebun mulai terbiasa dengan kehadirannya dan berkumpul setiap kali ia datang. Setelah seminggu, Abu Nawas mengikat tali di salah satu burung dan membiarkannya terbang kembali ke dalam kebun, membawa ujung tali itu bersamanya. Dengan cara ini, Abu Nawas perlahan menarik tali hingga akhirnya bisa mengaitkan sebuah tangga kecil yang telah ia persiapkan sebelumnya. Dengan hati-hati, ia memanjat dan akhirnya masuk ke dalam kebun rahasia itu. Saat kakinya menjejak tanah kebun, Abu Nawas tertegun. Pemandangan di dalam sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Kebun itu bukanlah tempat yang gelap dan menyeramkan, melainkan surga tersembunyi yang dipenuhi pepohonan rimbun, bunga-bunga berwarna-warni, serta sungai kecil yang mengalir jernih. Udara di dalamnya terasa sejuk dan segar, dengan aroma bunga yang menenangkan jiwa. Di tengah kebun, ia menemukan sebuah pohon besar dengan buah emas menggantung di cabangnya. Buah itu bersinar di bawah sinar matahari, seperti permata yang berkilau. Abu Nawas mendekat dan mengamati buah itu dengan saksama. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, terdengar suara lembut dari balik pepohonan. "Siapa yang berani memasuki kebunku?" Abu Nawas menoleh dan melihat seorang lelaki tua berjubah hijau berdiri di sana. Matanya tajam, tetapi wajahnya penuh ketenangan. Abu Nawas tersenyum sopan. "Aku hanya seorang pengembara yang penasaran dengan kebun ini. Aku tidak berniat mencuri atau merusak apapun." Lelaki tua itu mengangguk. "Jika kau tidak berniat buruk, maka aku akan memberimu satu pertanyaan. Jawablah dengan benar, dan aku akan mengizinkanmu mengambil satu buah dari pohon emas ini." Abu Nawas mengangguk. "Silakan, Tuan." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Apa yang lebih berharga dari emas, tetapi tak bisa disimpan?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Kebijaksanaan, Tuan. Karena emas bisa hilang dicuri, tetapi kebijaksanaan tetap ada dalam diri seseorang." Lelaki tua itu tertawa kecil. "Jawaban yang bijak. Kau boleh mengambil satu buah emas ini." Abu Nawas mengambil satu buah dan mengamatinya dengan rasa kagum. Namun, alih-alih menyimpannya, ia malah mengembalikannya kepada lelaki tua itu. "Aku sudah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari buah ini, yaitu pelajaran berharga tentang kebijaksanaan," kata Abu Nawas dengan tersenyum. Lelaki tua itu tersenyum puas. "Engkau memang berbeda, Abu Nawas. Pergilah, dan bawalah kebijaksanaan ini kepada orang-orang di luar sana." Abu Nawas keluar dari kebun itu dengan hati yang ringan. Ia tidak membawa harta atau benda berharga, tetapi ia membawa sesuatu yang lebih berarti, pemahaman bahwa kebijaksanaan lebih bernilai daripada emas, dan bahwa misteri kehidupan tidak selalu harus dipecahkan untuk mendapatkan manfaatnya. Saat ia kembali ke kota, orang-orang bertanya padanya apakah ia menemukan harta karun di dalam kebun rahasia itu. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Harta karun sejati bukanlah emas atau perak, melainkan pemahaman yang membuat kita lebih baik dalam menjalani hidup." Sejak saat itu, kebun rahasia itu tidak lagi dianggap tempat yang menakutkan. Orang-orang mulai melihatnya sebagai simbol kebijaksanaan, dan Abu Nawas pun dikenal sebagai orang yang berhasil menemukan rahasia di baliknya, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kecerdikan dan hati yang tulus. Hikmah dari kisah ini: jangan terburu-buru mengejar harta, karena kebijaksanaan lebih berharga. Setiap misteri memiliki pelajaran tersembunyi, kita hanya perlu melihatnya dengan hati yang terbuka. Kecerdikan dan kesabaran seringkali lebih kuat daripada kekuatan fisik.